Sebagaimana telah dikupas dalam video sebelumnya tentang kesadaran murni, telah diketahui dan diteliti pula bahwa kesadaran paling pangkal yang mengendalikan manusia secara otomatis adalah kesadaran murni, yang salah satu perilakunya adalah mengatur pada ketepatan atau disebut dengan autoregulasi, yaitu pengaturan secara otomatis. Hal ini menjadikan seseorang yang mengalami kesadaran murni menjadi bertumbuh secara efektif, dan ketika ia hidup dalam kesadaran murni yang terus-menerus akan mampu mengalami kesempurnaan, yaitu menjadi luas, lapang, berlimpah, terang, dan berdaya seluruh aspek kehidupannya, serta selaras dengan maksud ilahi. Kehidupan lahir dan batin seseorang yang seperti ini disebut sebagai berkemenjadian murni atau pure being. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertumbuhnya jiwa dan raganya. Pada raga terdapat titik balik dalam pertumbuhannya, mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan hingga pada tingkat dewasa akhir. Ini akan terjadi titik balik yang disebut dengan penuaan. Berbeda dengan raga, pertumbuhan jiwa tidak mengalami pola perubahan yang konstan, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kesadaran individu yang mengalaminya. Pada tahap bayi hingga remaja, secara normal atau defaultnya, pertumbuhan jiwa manusia akan cenderung mengalami pola yang sama. Namun, ketika menginjak dewasa, pertumbuhan jiwa manusia sangat ditentukan oleh kesadarannya dalam menjalani kehidupan. Pertumbuhan jiwa pada orang dewasa inilah yang seringkali dikenal dengan sebutan kedewasaan. Kedewasaan seseorang merupakan cerminan dari kualitas spiritualnya atau kualitas jiwanya. Sebagian orang ada yang mengalami stagnasi kedewasaannya ketika ia dewasa. Ada pula yang terus bertumbuh dengan baik. Itulah mengapa terdapat ucapan umum, tua itu pasti, dewasa belum tentu, yang lazim kita dengar di masyarakat, yang artinya menuanya usia itu adalah sebuah kepastian. Namun kedewasaan adalah sesuatu yang harus dibangun dengan meningkatkan kesadaran diri. Kedewasaan atau kematangan seseorang muncul dari kualitas kesadaran seseorang itu. Semakin tinggi kesadaran seseorang, maka ia akan semakin mampu melihat dan memahami kehidupan secara lebih menyeluruh di berbagai aspek kehidupan beserta fenomena-fenomenanya. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran seseorang, ia akan semakin sempit dalam mempersepsi kehidupan, sehingga pada gilirannya ia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya sendiri dan juga menyebabkan kesulitan bagi lingkungannya. Dalam skala jamak, kualitas kesadaran tiap-tiap individu inilah yang sangat menentukan seberapa suatu masyarakat akan mengalami kemajuan atau kemunduran akibat kerusakan-kerusakan. Inilah kesadaran yang paling nyata menjadi sebab mengapa pembangunan suatu peradaban dalam lingkup apapun, mulai dari diri sendiri, keluarga, organisasi, ataupun pemerintahan, perlu dibangun di atas kesadaran murni oleh orang-orang yang mengenal jati dirinya. Individu-individu yang berkesadaran murni akan selalu terpancari oleh cahaya pengetahuan, kehendak, dan kekuatan untuk melangkah di jalan yang lurus secara hakiki, yaitu yang benar-benar selaras dengan maksud dan hukum-hukum semesta. Lalu, kematangan jiwa yang bagaimanakah yang terbangun dari tumbuhnya kesadaran itu? Kematangan atau mature adalah sebuah sifat yang sulit diuraikan secara jelas hanya dengan sebuah definisi.
Dibutuhkan penjelasan yang utuh untuk memaparkan makna dari istilah kematangan. Yang jelas, sebuah kematangan pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat nikmat, mantap, handal, pantas, sehat, baik, dan benar adanya. Maka kematangan jiwa pun juga bermakna demikian, yaitu perpaduan dari seluruh unsur-unsur sifat baik pada jiwa dalam menghadapi realitas-realitas kehidupan yang kompleks dan beraneka warna ini, yang terpadu menjadi satu sehingga tercipta realitas-realitas kehidupan yang semakin baik. Ciri-ciri jiwa yang matang atau mature menurut ilmu psikologi sebagaimana yang disampaikan oleh Gordon W. Allport tahun 1897 sampai 1967, yaitu pertama, adanya perluasan perasaan diri. Ketika orang menjadi matang, ia mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri. Tidak cukup sekedar berinteraksi dengan sesuatu atau seseorang di luar diri. Lebih dari itu, ia harus memiliki partisipasi yang langsung dan penuh yang oleh Allport disebut partisipasi otentik. Dalam pandangan Allport, aktivitas yang dilakukan harus cocok dan penting atau sungguh berarti bagi orang tersebut. Jika menurut kita pekerjaan itu penting, mengerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya akan membuat kita merasa enak, dan berarti kita menjadi partisipan otentik dalam pekerjaan itu. Hal ini akan memberikan kepuasan bagi diri kita. Orang yang semakin terlibat sepenuhnya dengan berbagai aktivitas, orang atau ide, ia lebih sehat secara psikologis. Hal ini berlaku bukan hanya untuk pekerjaan, melainkan juga hubungan dengan keluarga dan teman, kegemaran dan keanggotaan dalam politik, agama, dan sebagainya. Yang kedua adalah mampu mengembangkan relasi sosial secara hangat. Allport membedakan dua macam kehangatan dalam hubungan dengan orang lain, yaitu kapasitas untuk mengembangkan keintiman dan untuk merasa terharu. Orang yang matang secara psikologis mampu mengembangkan relasi intim dengan orang tua, anak, pasangan, dan sahabat. Ini merupakan hasil dari perasaan perluasan diri dan perasaan identitas diri yang berkembang dengan baik. Ada perbedaan hubungan cinta antara orang yang neurotis atau tidak matang dan yang berkepribadian sehat atau matang. Orang-orang neurotis harus menerima cinta lebih banyak daripada yang mampu diberikannya kepada orang lain. Bila mereka memberikan cinta, itu diberikan dengan syarat-syarat. Padahal cinta dari orang yang matang adalah tanpa syarat, tidak melumpuhkan atau mengikat. Jenis kehangatan yang lain, yaitu perasaan terharu, merupakan hasil pemahaman terhadap kondisi dasar manusia dan perasaan kekeluargaan dengan semua bangsa. Orang yang berjiwa matang memiliki kapasitas untuk memahami kesakitan, penderitaan, ketakutan, dan kegagalan yang merupakan ciri kehidupan manusia. Hasil dari empati semacam ini adalah kesabaran terhadap tingkah laku orang lain dan tidak cenderung mengadili atau menghukum. Orang yang berjiwa matang dapat menerima kelemahan manusia dan mengetahui dirinya juga memiliki kelemahan. Sebaliknya, orang neurotis tidak mampu bersabar dan memahami sifat universal pengalaman-pengalaman dasar manusia. Yang ketiga, memiliki keamanan emosional. Kualitas utama manusia yang berjiwa matang adalah penerimaan diri. Mereka menerima semua segi keberadaan mereka, termasuk kelemahan-kelemahan
dengan tidak menyerah secara pasif terhadap kelemahan tersebut. Selain itu, jiwa yang matang tidak tertawan oleh emosi-emosi mereka dan tidak berusaha bersembunyi dari emosi-emosi itu. Mereka dapat mengendalikan emosi sehingga tidak mengganggu hubungan antar pribadi. Pengendaliannya tidak dengan cara ditekan, tetapi diarahkan ke dalam saluran yang lebih konstruktif. Kualitas lain dari jiwa yang matang adalah sabar terhadap kekecewaan. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang bereaksi terhadap tekanan dan hambatan atas berbagai keinginan atau kehendak. Mereka mampu memikirkan cara yang berbeda untuk memikirkan tujuan yang sama. Orang-orang yang matang jiwanya tidak berarti bebas dari perasaan tak aman dan ketakutan, namun mereka tidak terlalu terancam dan dapat menanggulangi perasaan tersebut secara lebih baik daripada kaum neurotis. Yang keempat, memiliki persepsi yang realistis. Orang-orang yang berjiwa matang memandang dunia secara objektif. Sebaliknya, orang-orang yang neurotis kerap kali memahami realitas disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, dan ketakutan mereka sendiri. Orang yang berjiwa matang tidak meyakini bahwa orang lain atau situasi yang dihadapi itu jahat atau baik menurut prasangka pribadi. Mereka memahami realitas bagaimana adanya sesuai dengan kesadarannya. Kelima, mempunyai keterampilan dan tugas. Allport menekankan pentingnya pekerjaan dan perlunya menenggelamkan diri ke dalam pekerjaan tersebut. Kita perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan kita, dan lebih dari itu harus menggunakan keterampilan itu secara ikhlas dan penuh antusiasme. Komitmen pada orang yang berjiwa matang begitu kuat sehingga sanggup menenggelamkan semua pertahanan ego. Dedikasi terhadap pekerjaan berhubungan dengan rasa tanggung jawab dan kelangsungan hidup yang positif. Pekerjaan dan tanggung jawab memberikan arti dan perasaan kontinuitas untuk hidup. Tidak mungkin mencapai kematangan dan kesehatan psikologis tanpa melakukan pekerjaan yang penting dan melakukannya dengan dedikasi, komitmen, serta keterampilan. 6. Memiliki pemahaman diri yang baik. Memahami diri sendiri merupakan suatu tugas yang sulit. Ini memerlukan usaha memahami diri sendiri sepanjang kehidupan secara objektif. Untuk mencapai pemahaman diri yang memadai, dituntut pemahaman tentang dirinya menurut keadaan yang sesungguhnya. Jika gambaran diri yang dipahami semakin dekat dengan keadaan sesungguhnya, individu tersebut semakin matang. Demikian juga apa yang dipikirkan seseorang tentang dirinya. Bila semakin dekat atau sama dengan yang dipikirkan orang-orang lain tentang dirinya, berarti ia semakin matang. Orang yang berjiwa matang terbuka pada pendapat orang lain dalam merumuskan gambaran diri yang objektif. Orang yang memiliki objektivitas terhadap diri tidak mungkin memproyeksikan kualitas pribadinya kepada orang lain, seolah-olah orang lain negatif. Ia dapat menilai orang lain dengan seksama dan biasanya ia diterima dengan baik oleh orang lain. Ia juga mampu menertawakan diri sendiri melalui humor yang sehat. Yang ketujuh, mempunyai falsafah hidup. Orang yang berjiwa matang melihat ke depan, didorong oleh tujuan dan rencana jangka panjang. Ia memiliki perasaan akan tujuan, perasaan akan tugas untuk bekerja sampai tuntas sebagai batu sendi kehidupannya. Allport menyebut dorongan-dorongan tersebut sebagai keterarahan atau directness. Keterarahan itu membimbing semua segi kehidupan seseorang menuju
suatu atau serangkaian tujuan, serta memberikan alasan untuk hidup. Kita membutuhkan tarikan yang tetap dari tujuan yang bermakna. Tanpa itu, mungkin kita mengalami masalah kepribadian. Kerangka dari tujuan-tujuan itu adalah nilai yang bersama dengan tujuan sangat penting dalam rangka mengembangkan falsafah hidup. Memiliki nilai-nilai yang kuat merupakan salah satu ciri orang yang matang. Orang-orang neurotis tidak memiliki nilai atau memiliki nilai yang terpecah-pecah dan bersifat sementara, yang tidak cukup kuat untuk mempersatukan semua segi kehidupan. Suara hati berperan dalam menentukan falsafah hidup. Alport mengemukakan perbedaan antara suara hati yang matang dengan suara hati yang tidak matang. Yang tidak matang, suara hatinya seperti pada kanak-kanak, patuh dan membudak, penuh larangan dan batasan, berjerikan perasaan harus. Orang yang tidak matang berkata, saya harus bertingkah laku begini. Sebaliknya, orang yang matang berkata, saya sebaiknya bertingkah laku begini. Suara hati yang matang adalah perasaan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain, dan mungkin berakar dalam nilai-nilai agama atau etika. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki jiwa yang matang atau berkepribadian matang. Semua bentuk kematangan jiwa ini akan dengan sendirinya terbentuk dan bertumbuh ketika kita hidup dengan terus menjaga kemurnian jiwa kita. Dengan terus menyadari kemurnian, kebeningan, kejernihan, kecerahan dari semua yang kita pikirkan dan kita rasakan, kita akan terus bertumbuh dalam jiwa yang murni dan menjadikan diri kita menjadi berkemenjadian atau berkepribadian yang matang atau murni. Siapapun dapat melatih dirinya sendiri dan menikmati hasil dari pertumbuhan jiwanya sendiri, yang tentunya berdampak paling utama bagi kehidupannya sendiri. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang berjiwa matang, maka suasana kehidupan dalam masyarakat pun juga pasti berubah menjadi lebih matang, karena setiap individu yang berjiwa matang pasti akan berinteraksi dengan lingkungannya secara matang, dan hal ini membawa pengaruh positif pada pertumbuhan kematangan masyarakat. Dalam skala luasnya, interaksi-interaksi dan karya-karya yang dihasilkan dari individu-individu yang berjiwa matang ini secara pasti akan membawa pada terciptanya peradaban yang matang juga, yaitu peradaban yang merdeka, mandiri, sejahtera, aman, damai, kuat, dan penuh kebahagiaan.